Kami akan mempresentasikan praktikum kimia dasar 1, yaitu keseimbangan kimia dengan anggota. Yang pertama Aisyah, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Loria, yang keempat Rukia, yang kelima Zaki. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari praktikum kali ini, yaitu bertujuan untuk mengetahui dan melihat bagaimana pengaruh konsentrasi dan volume terhadap keseimbangan. Selanjutnya kita masuk pada teori dasar. Keseimbangan kimia adalah reaksi kimia yang berlangsung secara dua arah, di mana produk bisa kembali lagi menjadi reaktan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada tekanan, yang ketiga ada volume, yang keempat ada suhu. Selanjutnya kita masuk kepada bagian alat dan bahan dari praktikum yang akan dilakukan. Yang pertama ada tabung reaksi sebanyak 5 buah. Selanjutnya yang kedua Erlenmeyer sebanyak 4 buah dan gelas ukur sebanyak 10 buah. Dan tabung reaksi 1 buah, pipet tetes 1 buah dan gelas piala 5 buah. Bahan yang kami gunakan yaitu larutan FeCl3 dengan konsentrasi 0,1 molar, larutan KCNS 0,1 molar, larutan Ki 0,2 molar, larutan CHI3, larutan amonia dengan konsentrasi 5 molar, kristal NaH2PO4, kristal BaSO4, Aquades, dan S. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Loria Meza akan menjelaskan langkah kerja dari praktikum 1, yaitu perubahan konsentrasi. Pada percobaan 1, yaitu sistem Fe3 dan tiosina dalam air. Pada awalnya kita mengambil tabung reaksi yang berisi air suling sebanyak 20 ml, kemudian dimasukkan 4 tetes FeCl3 0,1 molar dan KCNS 0,1 molar. Kemudian aduk larutan hingga homogen. Jika warna terlalu gelap, maka kita dapat menambahkannya air suling. Selanjutnya yaitu bagi larutan ke dalam 4 tabung reaksi, di mana tabung reaksi 1 sebagai pembanding, tabung reaksi 2 ditambahkan 2 tetes FeCl3 dan tabung reaksi 3 ditambahkan 2 tetes KCNS dan tabung 4 ditambahkan butiran NH2PO4. Selanjutnya amatilah dan perubahan yang terjadi. Next, yaitu percobaan 2 sistem Cu2 dan iodida di dalam air, di mana awalnya kita menyiapkan tabung reaksi yang berisi 2 ml Ki 0,2 molar ditambah 4 ml CuSO4 yang tidak diaduk. Kemudian bagi larutan ke dalam 3 tabung reaksi, di mana tabung reaksi 1 sebagai pembanding, tabung reaksi 2 ditambahkan 2 ml CHCl3 yang dikocok, tabung 3 1 ml amonia 5 molar yang diaduk. Selanjutnya amatilah perubahan warna dan endapannya. Next, pada pengaruh suhu yang percobaan 1, yaitu sistem keseimbangan ion Pb+2 dan Cl dalam air, di mana awalnya kita melarutkan 0,5 gram PbCl2 ditambah 5 ml air di tabung reaksi yang akan dikocok. Selanjutnya panaskan dalam pemanas sampai endapannya larut dan dinginkan larutan yang telah dipanaskan ke dalam air es selama 30 menit kurang lebih. Selanjutnya amatilah apa yang terjadi. Next, percobaan kedua yaitu sistem keseimbangan ion Fe3 dan KCNS. Yang pertama, kita masukkan 5 ml FeCl3 0,1 molar ditambah KCNS 0,1 molar bagi dalam 2 tabung reaksi. Selanjutnya tabung reaksi 1 dipanaskan hingga warnanya berubah dan tabung 2 tidak dipanaskan. Bandingkanlah warna larutan antara tabung 1 dengan tabung 2 dan dinginkanlah tabung 1 yang telah dipanaskan dan bandingkanlah lagi dengan tabung reaksi 2 yang tidak dipanaskan. Baiklah, saya Zaki Andarisi akan melanjutkan mengenai hasil pengamatan. Pada percobaan A1, warna FeCl mula-mula didapatkan yaitu berwarna kuning bening. Yang kedua, warna KCNS mula-mula yaitu orange. Selanjutnya pada percobaan A2, warna larutan Ki mula-mula yaitu didapatkan berwarna bening. Warna CuSO4 mula-mula didapatkan warna biru bening. Terakhir, warna CHCl3 mula-mula yaitu bening. Pada percobaan B1, warna kristal PbCl2 yaitu berwarna putih, warna endapan berwarna putih, lalu tinggi endapan sebelum dipanaskan yaitu 0,3 cm. Tinggi endapan setelah dipanaskan yaitu 0,1 cm. Pada percobaan terakhir, warna larutan sebelum dipanaskan berwarna merah gelap. Pada warna larutan setelah dipanaskan berwarna orange kemerah-merahan. Warna larutan setelah didinginkan yaitu berwarna merah. Baiklah, saya Mita Fajarani Japri akan melanjutkan bagian pembahasan. Nah, pada praktikum keseimbangan kimia ini memiliki
dua pembahasan, di mana pada pembahasan pertama yaitu pengaruh perubahan konsentrasi dan yang kedua pengaruh perubahan suhu. Pada pengaruh perubahan konsentrasi terdapat dua percobaan. Pada percobaan A.1 yaitu sistem Fe3 dan tiosianat dalam air, yang dimana persamaan dasarnya adalah FeSO3 aqueous sama KCNS aqueous menghasilkan FeSCN3 aqueous tambah KCl aqueous. Pada sistem ini terjadi kesetimbangan yang bergeser ke arah produk ketika ditambahkan dengan FeSO3, dan bila ditambahkan dengan KCNS maka kesetimbangan juga bergeser ke arah produk. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penambahan yaitu NaH2PO4 dalam bentuk kristal. Maka warnanya akan berubah lebih mudah dari warna semula yaitu jingga coklat muda. Nah, selanjutnya itu kedua sistem Cu2 dan iodida dalam air. Persamaan reaksinya adalah 2 CuSO4 aqueous tambah 4 kali sisoe menghasilkan 2 CuI aqueous tambah I2 gas tambah 2 K2SO4 aqueous. Pada sistem ini mengalami kesetimbangan yang bergeser ke arah produk juga ketika ditambahkan dengan CuSO4. Selanjutnya ditambahkan NH4 atau larutan amonia, maka kesetimbangan juga bergeser ke arah produk. Selanjutnya pada pembahasan yang kedua yaitu adalah pengaruh perubahan suhu. Pada pengaruh perubahan suhu ini juga terdapat dua percobaan. Pada percobaan B.1 yaitu adalah pada pelarutan kristal PbCl2, yang dimana endapan sebelum dipanaskan lebih banyak daripada endapan setelah dipanaskan. Namun setelah didinginkan tinggi endapan kembali seperti semula yaitu 0,3 cm seperti pada hasil pengamatan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh perubahan suhu. Pada percobaan B.2 yaitu larutan FeCl3 dan KCNS, yang dimana kedua larutan tersebut dipanaskan yang berwarna merah gelap dan setelah dipanaskan berwarna orange kemerah-merahan. Setelah itu didinginkan maka warna tersebut kembali ke warna semula yaitu berwarna merah. Hal ini juga disebabkan adanya perubahan suhu. Sistem kesetimbangan pada larutan setelah dipanaskan akan bergeser ke arah reaktan, sedangkan sistem kesetimbangan akan bergeser ke arah produk ketika setelah didinginkan. Baiklah, saya Aisyah akan menjelaskan bagian kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa perubahan konsentrasi dan suhu dapat mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan, di mana pada konsentrasi, jika konsentrasi reaktan ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Sebaliknya, jika konsentrasi produk yang ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Pergeseran ini sesuai dengan prinsip Le Chatelier, di mana sistem akan mempertahankan kesetimbangannya. Selain konsentrasi, suhu juga dapat mempengaruhi kesetimbangan, di mana jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotherm yang menyerap panas. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksotherm yang melepaskan panas. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.